Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainur Radiah, Prodi Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Syah Kuala. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang siklus Carnot dan mesin pendingin. Siklus Carnot adalah siklus ideal termodinamika yang reversibel. Pada siklus ini terdapat dua macam proses, yaitu isotermal dan adiabatik. Pada siklus ini terdiri atas dua proses isotermal dan dua proses adiabatik. Pada proses isotermal pertama, yang terjadi pada temperatur lebih tinggi, zat mengalami ekspansi dan menyerap kalor. Proses isotermal kedua yang terjadi pada temperatur rendah, zat mengalami kompresi dan melepas kalor. Garis isotermal pertama dan kedua dihubungkan oleh dua proses adiabatik. Adiabatik pertama, zat mengalami ekspansi, sedangkan adiabatik kedua, zat mengalami kompresi. Dan pada kurva PV, siklus digambarkan seperti ini. Dari gambar terlihat jika siklus Carnot terdiri dari 4 tahap reversibel. Yang pertama, ekspansi isotermal reversibel dari A ke B. Kedua, ekspansi adiabatik reversibel dari B ke C. Yang ketiga, kompresi isotermal reversibel dari C ke D. Keempat, kompresi adiabatik reversibel dari D ke A. Untuk tahapan siklus Carnot yang lebih lengkap, pertama, ekspansi isotermal reversibel di mana material working substansi menyerap kalor Q1 dari reservoir kalor pada temperatur T1 dan sistem melakukan kerja. Yang kedua, ekspansi adiabatik reversibel di mana working substansi berkurang temperaturnya dari T1 menjadi T2 dan sistem melakukan kerja. Yang ketiga, kompresi isotermal reversibel di mana working substansi melepas kalor Q2 ke reservoir dingin dengan temperatur T2 dan kerja dikenakan terhadap sistem. Yang terakhir, kompresi adiabatik reversibel di mana working substansi dikembalikan keadaan awal atau semula. Temperatur sistem berubah dari T2 menjadi T1 dan kerja dikenakan terhadap sistem. Selanjutnya, mesin kalor atau mesin Carnot. Mesin kalor bisa disebut juga mesin Carnot. Mesin ini merupakan alat yang berfungsi mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Sebagai contohnya, mesin motor. Hasil pembakaran dari bahan bakar diubah menjadi energi gerak dalam mesin motor. Rangkaian mesin motor yang bergerak karena adanya energi panas dari hasil pembakaran bahan bakar. Mesin Carnot memanfaatkan prinsip kalor yang mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah tanpa perlu melakukan usaha. Saat aliran kalor terjadi, panas yang mengalir diubah menjadi usaha, misalnya gerak. Konsep tersebutlah yang ditemukan oleh Nicholas Leonard Sadi Carnot. Nah, supaya dapat menghasilkan usaha, mesin Carnot perlu menjalani 4 buah langkah, yaitu 2 proses isotermal dan 2 proses adiabatik. Inilah persamaan siklus atau mesin Carnot. Persamaan pertama, efisiensi sama dengan 1 kurang suhu rendah bagi suhu tinggi kali 100%. Persamaan kedua, efisiensi sama dengan W bagi kalor yang diterima sistem kali 100%. Persamaan yang ketiga, W sama dengan kalor yang diterima sistem kurang kalor yang dilepas sistem. Untuk materi sebelumnya bisa disimpulkan bahwa semua mesin Carnot yang bekerja pada suhu reservoir kalor yang sama mempunyai efisiensi yang sama. Kemudian, efisiensi mesin kalor tidak tergantung pada jenis material working substansi yang digunakan. Terakhir, temperatur termodinamika tidak tergantung pada jenis material atau working substansi. Pada materi selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mesin pendingin. Mesin pendingin adalah suatu alat yang digunakan untuk memindahkan panas dari dalam ruangan keluar ruangan, atau mesin pendingin adalah rangkaian yang mampu bekerja untuk menghasilkan suhu atau temperatur dingin. Mesin pendingin biasanya berupa kulkas, freezer, atau AC. Namun AC fungsinya adalah sebagai penyejuk atau pendingin suhu udara dalam ruangan. Adapun proses kerjanya adalah penguapan. Untuk mendapatkan penguapan diperlukan gas udara yang mencapai temperatur tertentu yaitu panas. Setelah udara tersebut panas diubah agar kehilangan panas sehingga terjadinya penguapan. Di saat adanya penguapan maka timbullah suhu di dalam temperatur rendah yaitu dingin. Untuk deskripsi kerja mesin pendingin bisa dilihat dari gambar tersebut. Untuk komponen-komponennya yaitu ada kompresor, kondensor, evaporator, pipa kapiler, akumulator, fan atau blower,
dan refrigeran atau freon. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Thank you for watching my video. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.